Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian sahabat PU yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya dan tim Nugroho PU akan berbagi video setiap hari membahas segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan di proyek bangun rumah dari nol. Saat ini sudah menginjak ke pekerjaan kolom struktur di lantai 2. Nah, kita akan membahas terkait kolom struktur tersebut sahabat PU. Selamat menyaksikan. Oke, kita bahas mulai dari lantai 1 dulu. Pondasi yang ada di sini, sebelumnya kami menerapkan pondasi tiang pancang yang ditanam dengan menggunakan sistem jack in pile atau mesin tiang pancang metode press atau hidrolis sahabat PU. Nah, tiang panjang tersebut adalah pondasi yang menyalurkan beban-beban yang ditimbulkan semua bangunan yang ada di atas tanah ini menuju ke dalam tanah. Di atas pondasi tiang pancang terdapat yang namanya pile cap ya, kemudian terdapat yang namanya tie beam atau slope, kemudian di atasnya terdapat kolom. Nah, kolom yang terlihat di depan ini adalah kolom struktur lantai 1 yang cukup tinggi karena desain dari rumah ini menerapkan sistem ceiling yang tinggi sahabat PU atau plafonnya cukup tinggi. Beberapa kolom ada yang rata dengan tembok, namun ada yang terekspos seperti yang terlihat di depan ini. Kemudian di atas kolom terdapat balok. Sebuah struktur horizontal yang ada di depan ini itu adalah balok sahabat PU. Kemudian balok ini meneruskan beban ke kolom dan terus ke bawah. Nah, di atas balok ini terdapat dak lantai 2, ketebalannya 12 cm. Kemudian kemarin saya melakukan pengedakan tersebut dengan menggunakan material bondek ketebalan 0,75 dikombinasi dengan wear mesh M8 1 lapis. Kemudian dicor dengan menggunakan material side mix atau betonnya diaduk di tempat, bukan ready mix. Nah, untuk kolom di lantai 2-nya adalah seperti ini. Beberapa titik ada yang menggunakan 6D13 sahabat PU. Kemudian dia diikat dengan menggunakan tulangan bagi diameter 8. Kemudian kami merangkai tulangan utama dari kolom ini di tempat yang mana kita tanam terlebih dahulu 6D13 tersebut tanpa tulangan bagi. Kemudian kami rakit bagelnya atau tulangan baginya di tempat seperti ini. Tim yang ada di depan itu adalah tukang-tukang besi kami sahabat PU. Jadi memang tim yang khusus untuk pekerjaan pembesian sedang melakukan perakitan pembesian kolom di lantai 2. Sahabat PU perlu diketahui, karena ini sudah di lantai 2, maka kami melakukan pengecilan struktur kolom ini di lantai 1. Sahabat PU ketahui pada video sebelumnya bahkan ada yang isinya adalah 6, saya koreksi, bahkan ada yang isinya adalah 10D13. Namun pada lantai 2 ini sebagian besar isi besinya adalah 6D13. Karena posisinya sudah berada di lantai 2 dan nanti
Dia hanya berperan untuk penyangga konstruksi atapnya saja, sahabat PU. Tidak hanya kolom-kolom beton bertulang yang kami siapkan di sini atau pembesian kolom beton bertulang, namun kami juga mempersiapkan untuk instalasi yang tertanam di dalam dinding bata merah kami nanti. Adalah instalasi air kotor di rumah ini, sahabat PU. Menggunakan pipa PVC diameter 2,5 inci yang sudah kami setting sesuai dengan gambar yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Pekerjaan sudah berada di lantai 2 ini. Hal yang perlu dipikirkan adalah mobilisasi material dari lantai 1 menuju ke lantai 2 ini, yang tentu pekerjaannya akan sedikit melakukan perlambatan atau mengalami perlambatan akibat mobilisasi tersebut. Pekerjaan perakitan pembesian kolom di lantai 2 berjalan. Di sisi lain kami juga melakukan pekerjaan pasangan bata merah, sahabat PU. Pasangan bata merah ini kami pasang bersamaan dengan pengecoran kolom beton bertulang di lantai 2-nya. Yang dilakukan di depan ini adalah setting begesting untuk kolom di lantai 2. Kami lakukan secara bertahap, tiap 2 meter kami cor. Pengecoran tahap pertama adalah di depan ini yang sudah kering, kemudian kami lepas begestingnya, kemudian kami lanjut pasang bata di atasnya, kemudian kami lanjut setting begestingnya lagi, kemudian kami akan lanjut melakukan pengecorannya lagi. Begitu seterusnya. Semua kolom struktur di rumah ini kami rencanakan rata dengan dinding guna mencapai aspek estetika di rumah ini supaya dindingnya tetap terlihat rata tanpa ada penebalan-penebalan di titik-titik kolom strukturnya. Pada proyek kali ini kami banyak melakukan tahapan-tahapan, sahabat PU. Seperti halnya tahapan pengecoran plat lantai, kami lakukan beberapa tahap. Dan juga pada tahapan pemasangan dinding bata merah juga kami lakukan beberapa tahap. Pada zona ini atau area servis ini ya kami menyebutnya, sahabat PU. Ini sudah masuk ke pekerjaan pasangan dinding bata merah lantai 2 beserta pengecoran kolom struktur di lantai 2. Pada zona yang ini masih dalam tahap perakitan besi kolom beton bertulang. Nah, nanti kalau pada area ini pasangan dinding batanya sudah selesai dan kolom lantai 2-nya sudah selesai kami cor, nanti tim yang khusus pemasangan dinding bata merah akan pindah ke area ini. Nah, akan pindah ke area ini untuk melakukan pemasangan dinding bata merah di area ini, sahabat PU. Jadi seperti itu. Jadi manajemen proyek adalah seperti ini, di mana kita mengatur bagaimana tukang bekerja untuk mengerjakan apa di lokasi-lokasi mana. Itu adalah yang menunjang efisiensi dari proyek berjalan, ya, efisiensi maupun efektivitas pekerjaan, sahabat PU. Jadi ibarat kata tukang itu adalah mereka yang melaksanakan sistem atau yang melakukan pekerjaan, namun tetap ada leader yang harus menyiapkan pekerjaan untuk mereka supaya pekerjaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan mengenai kolom beton bertulang. Sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami, saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video setiap hari insya Allah. Doakan proyek ini berjalan dengan lancar. Dan bagi yang mau berkomentar, silahkan cantumkan asal daerahnya masing-masing supaya kita bisa saling mengenal ya. Kemudian mungkin kami tidak dapat menjawab satu persatu komentar dari para sahabat PU, namun nanti bagi komentar yang terpilih
Kami akan menjawabnya secara langsung dengan dibuatkan video mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Terima kasih sahabat PU.